Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah rahimani wa rahmatullah, jamaah Masjid Al-Balad Bojongsari. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang ke-16, di mana di sini mungkin yang ketiga ya. Dan pada kajian ini kita masih di muqaddimah ya, panjang muqaddimahnya, dan sudah masuk kepada selayang pandang akhlak Rasulullah SAW, di mana sudah sampai yang ke-11, yaitu bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan. Yang ke-10-nya adalah akhlak Rasulullah SAW terhadap pelayannya. Yang ke-9, akhlak Rasulullah terhadap istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas saja akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya ya, karena panjang itu. Senantiasa memanggil dengan panggilan kasih sayang. Hendaknya seorang suami meniru Rasulullah semampunya, memanggil istri dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan Aish, ya Aish, atau ya Humaira, ya, wahai Aish, wahai si pipi merah atau kemerah-merahan. Kalau kita mau meniru silahkan ya, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Tidak ada larangan juga memanggil namanya saja ya. Mungkin di Indonesia ini ada pertanyaan, bagaimana seorang suami memanggil istrinya ummi, ibu ya. Syekh Fauzan melarang, karena itu bisa terjadi ke arah zihar. Zihar adalah panggilan seorang suami menyamakan punggung, engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini bisa jatuh talak. Tetapi dilihat dari uruf, untuk membiasakan ke anaknya, karena ada kasus-kasus di mana seorang ayah di golongan tertentu suami istri memanggil namanya saja ya, sehingga anaknya ngikut ya kan. Ada kan misalkan namanya Maryam begitu, lama-lama anaknya manggil juga Maryam. Atau ibunya manggil nama ayahnya, misalkan Fulan, anaknya manggil namanya Fulan. Nah, untuk membiasakan ini hendaknya pakai title ibu, ayah, abi. Nah, ini abi, umi jadi permasalahan. Yang selamat kalau mau memakai uruf di Indonesia ya, ada ustadz-ustadz juga yang keras dalam hal ini ya. Kita ambil tengahnya, yaitu uruf ini berlaku untuk menghindari zihar ya, maka kita selang-seling. Kadang-kala misalkan ummu fulan, jangan umi tambahin umi fulan begitu. Anak kita yang kita biasa misalkan Aisyah radhiyallahu anha, ummu Huzaifah gitu, Umi Abdillah ya. Kalau Aisyah Umi Abdillah, jangan umi ya, Ummu Abdillah, Umi Abdillah. Nah, anak kita ya, istri kita panggil sekali-sekali gitu. Kalau memang mau pakai umi atau ibu ya, ibunya siapa gitu. Jadi bukan ibuku. Kalau umi artinya ibuku bahasa Arabnya
Ya, lebih aman ibu sebenarnya daripada umi. Ya, ummu boleh, ummah, ummu. Ya, begitu. Allahu a'lam. Lebih baik menghindari. Tapi kalau sudah kebiasaan boleh kita manggil umi sekali-sekali atau ummi fulan, ummi fulan. Istri kita juga gitu, manggil abah, abi itu bapakku, nggak boleh itu. Tapi kalau mau panggil juga sekali-sekali abu, ya abu, nah anak Abu Maryam, Abu Khalid misalkan begitu. Ya Abu Khalid boleh, ya nama kunyah agar aman. Wallahu a'lam. 2. Minum menggunakan gelas bekas istri dan meletakkan bibirnya di bekas bibir istrinya. Kajian sebelumnya yaitu kajian nomor 14, Rasulullah saking mesranya meminum, memakan dengan wadah yang sama, bukan sekedar wadahnya yang sama, tetapi tempat Rasulullah meletakkan bibir dikasih dan istrinya meminum di tempat yang bibir itu. Memakan juga menghirup marok atau kuah di tempat di mana Rasulullah meminum kuahnya itu, begitu. Ya. Dan ini ada hadis khusus ya, kita sudah lewatkan hadisnya. Ya di sini ada di sini. Kuntu asyrabu wa ana haid. Tsumma anawilu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala maudhi fi. Ya. Aku pernah minum pada saat aku haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan bibir beliau di sekitar tempat bibirku. Dan makan juga begitu. Ini hadis saya ringkas saja. Kenapa kok ditekankan di sini? Karena itu membedakan dengan kaum Yahudi. Salah satunya hikmahnya. Kaum Yahudi jika wanitanya haid bahkan tinggal di ruangan sebelah. Ya, ada ruangan khusus untuk wanita haid. Tidak mau nyampur, tidak mau makan bersama dan lain-lain. Seperti orang yang najis, kotor. Ada Rasulullah bergaul dengan istrinya yang haid seperti itu. Ya, aku menghirup kuah masakan saat sedang haid dan kuberikan wadahnya kepada Nabi SAW. Beliau meletakkan bibir beliau di bekas tempat aku meletakkan bibirku. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Silakan kalau mau lengkapnya di kajian di video yang sudah saya upload, insyaallah begitu. Dan ada juga sunnah dengan istri adalah satu, mengajak istrinya untuk mengobrol sebelum tidur. Ini kebiasaan yang bagus, ya. Kebiasaan yang bagus adalah bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahlihi sa'ah tsumma raqada. Suatu ketika aku, ini hadis dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, aku bermalam di rumah bibiku, ya, ponakan Maimunah. Aku mendengar Rasulullah SAW berbincang-bincang bersama istrinya sesaat, kemudian beliau tidur. Ya, di riwayat Bukhari. Yang tadi Muslim, ini Bukhari. Ya, di sini penjelasan penting sekali yang dikutip oleh Ustadz Firanda, Dr. Firanda. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan mengobrol bersama istri adalah ibadah. Sebagaimana orang yang bergadang karena menuntut ilmu. Ya. Di Fathul Bari gitu Ibnu Hajar. Fathul Bari. Kita ingat hadis di mana larangan berbincang-bincang setelah ba'da isya tanpa keperluan. Kecuali keperluan ada masalah ya, masyarakat, ngobrol yang penting, menuntut ilmu. Dan termasuk masalah yang penting adalah ngobrolnya seorang suami dengan istrinya di tempat tidur, sebelum tidur. Ini adalah ibadah dan ini jangan ditinggalkan. Nah, ini ada tulisan bagus. Namun sayangnya saat ini banyak dari suami yang pulang dari kerja seharian namun
di rumahnya pun masih sibuk dengan gawai mereka, sibuk dengan HP-nya dan lain-lain. Demikian pula sang istri, ia juga sibuk dengan gawainya sambil mengobrol dengan laki-laki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak pantas seperti ini. Karena suaminya dilihat main gawai, main HP terus, akhirnya istrinya main HP, bahkan lebih menyimpang. Ya, dia ngobrol sama suami lain yang punya waktu. Nah, ini sangat bahaya. Ya. Bagaimana rumah tangga seperti ini mengharapkan kebahagiaan? Bagaimana keluarga seperti ini mengharapkan rumahnya menjadi surga? Ya, itu dan seterusnya. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau biasa mandi bersama dengan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i baini wa baina wahid." Ya. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu sunnah juga sekali-sekali, ya, jangan pengantin baru saja. Ya, kecuali mungkin kamar mandinya kecil nggak cukup untuk berdua, ya itu dimaklumi. Tapi kalau berdua aja cukup silahkan. Walaupun sudah punya anak, ya cari yang tepat waktunya. Sampai jangan digedor sama anak-anak yang mau ke toilet dan lain-lain kan, udah nggak mesra lagi itu. Jadi cerdaslah mengatur rumah tangga, manajemen, ya, family management, hiburan rumah tangga, nggak apa-apa. Ini sunnah yang ada di hadis riwayat Muslim nomor 321. Hal ini jika kita niatkan meniru Rasulullah itu jadi pahala. Ittiba' ala sunnah, ya. Dan biasanya ilmu karena kecetek, ada hal-hal yang suami istri yang sebenarnya halal bahkan dianjurkan, ini tidak dikerjakan. Ya, ada pendapat dalam suatu buku pernikahan, nasihat pernikahan, hendaklah suami istri jika berhubungan intim dengan selimut, akhirnya nggak boleh saling melihat. Ini nggak ada hal-hal seperti itu. Ya, bebas, kecuali yang dilarang. Begitu. Beliau mau dan mudah membantu istrinya. Ya, ini juga beliau sangat ringan tangan, yaitu membantu istrinya. Ya, begitu. Bantu masakkah dan lain-lain, ya. Dan ini penting ditiru. Ya. Dan ini dijelaskan Sofia pernah ingin naik ke atas. Sofia istri yang dari Yahudi, pemimpin Yahudi, mempunyai istri lalu waktu perang cerai, jadi pampasan perang, jadi budak, lalu dimerdekakan oleh Nabi ya dengan dijadikan istri. Ada sahabat ingin menikahkan, tapi sahabat lain datang, "Ya Rasulullah, Sofia itu pembesar Yahudi, hendaklah yang pantas menikahkan engkau." Jadi jangan salah, Rasulullah tidak terlalu melihat hal-hal seperti itu, tapi sahabat, ya, kecemburuan sahabat, ya, agar Rasulullah mendapatkan, karena kalau Sofia masuk Islam, Yahudi banyak yang masuk Islam, begitu. Nah, beliau Sofia tidak terlalu tinggi, maka Nabi Muhammad SAW, ya, menegakkan lututnya sehingga Sofia naik ke atas pahanya, ya, sebagai pijakan untuk naik ke atas unta. Begitu istilahnya mesranya Rasulullah, menjadikan pahanya menjadi tangga untuk istrinya. Ustaz di sini bagus sekali fawaidnya. Wahai para suami, mungkin saat ini kita tidak lagi seperti di zaman Nabi Muhammad SAW yang naik unta. Jadi kita di Indonesia, ya, kalau di Saudi mungkin di Padang Sahara mungkin sana masih, atau di Afrika. Namun apa susahnya bagi kita untuk membukakan pintu istri, ya, pintu istri mobil kita, ya, kalau bagi yang punya mobil. Apa salahnya, apa susahnya membantu memakaikan helm,
untuk istri kita ketika naik motor. Artinya ini ya, tentu istri kita akan merasa lebih terhormat dan bangga memiliki suami seperti Anda. Ya, ini nasihat yang bagus dari Ustadz, ya, begitu. Bahkan Rasulullah menyempatkan dirinya ngobrol dengan Sofia pada saat beliau sedang itikaf dan mengantar pulang dan lain-lain banyak. Memberhentikan itikaf, ya ini sudah biasa mencandai istrinya, ya. Gitu. Rasulullah biasa bercanda, bukan kehidupannya kaku walaupun mimpin perang, besok perang tapi tetap bercanda. Ya. Musuhnya Rasulullah nggak kayak kita, musuhnya Rasulullah Romawi dan Persia dan kaum musyrik sekitarnya yang tidak ridho akan agama Islam yang beliau bawa. Bahkan musuhnya di sekitar beliau, ya. Tapi tetap beliau hidup harmonis, bercanda, ya, seperti ini. Ya, di antara akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau biasa mencandainya. Dahulu Nabi Muhammad SAW berjalan bersama para sahabat dan Aisyah. Tiba-tiba Nabi Muhammad meminta para sahabat untuk jalan terlebih dahulu. Setelah para sahabat tampak jauh dari Nabi Muhammad SAW dan Aisyah, maka Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ta'ali hatta usabiqaki." Ya. Ayo, mari kita lomba lari. Ya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha pernah ikut Ghazi itu ghazwah, itu peperangan yang Rasulullah hadir. Saraya, peperangan yang Rasulullah ekspedisi, Rasulullah utus dan membawa istri. Ya. Orang-orang sahabat-sahabat disuruh ke depan, jalan dulu kamu jalan. Rasulullah lomba lari dengan Aisyah. Mereka pun berlomba lari, namun karena Nabi Muhammad SAW sudah semakin menua dan Aisyah radhiyallahu anha masih muda, maka Nabi Muhammad SAW pun kalah. Ya, itu kisahnya. Rasulullah kalah. Tapi ketika Aisyah mungkin makin ada umur, ya, makin gemuk dan Rasulullah masih ya lebih tua juga, ya, lalu berlomba lagi seperti itu dan dimenangkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Hadzi bitilka." Ini balasan untuk lomba lari yang kemarin. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, dinyatakan saya oleh Al-Naud. Ya. Dan yang mengherankan di sini ada catatan Aisyah udah lupa itu, tapi Rasulullah masih ingat. Ya. Itu. Aisyah udah lupa bahwa beliau pernah memenangkannya. Itu. Ini ringkasan yang bagus sekali, ya. Cuman kalau di PDF tidak ada ini. Kalau yang mau fotokopi silakan, atau saya fotokopikan nanti saya share, pakai saya foto saja, saya share ke grup. Senantiasa menjaga perasaan mereka, senantiasa mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya. Ini sudah lewat, ya silakan dilihat video yang sebelumnya untuk lebih. Kalau tidak tinggal baca saja. Tapi sayang ini di PDF tidak ada. Ya. Dan ya Rasulullah juga pernah menghadapi dilema, ya bukan dilema, maksudnya keadaan di mana seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu mengalami kecemburuan istri-istrinya. Ya, begitu. Tapi Rasulullah bisa menyelesaikannya. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW membagi jatah menginap terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, ya, memahami kelemahan diri. Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai dengan yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencela dan apa yang engkau kuasai, namun tidak aku mampu. Ya, berijtihad, bil jiddi wal ijtihad, sungguh-sungguh kalau punya istri lebih dari satu membagi waktunya dengan adil.
Ya karena kalau tidak adil nanti miring ya di akhiratnya kelak begitu. Dan bagian yang paling penting adalah malam, di malam harinya. Kalau siang bisa ya didiskusikan mungkin pekerjaannya, hubungan apa dengan sahabat ya begitu. Dan juga Rasulullah pandai memanage perasaan suaminya di mana pada saat cemburu. Ini penting. Di mana Aisyah pernah memecahkan ya. Di antara akhlak Rasulullah terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa menjaga perasaan mereka. Dikisahkan ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha membawakan wadah makanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba datang Aisyah membawa batu sebesar genggaman tangan lalu memecahkan piring tersebut. Melihat hal demikian Rasulullah SAW ya bersabda, "Kulu gharrat ummukum." Kulu gharrat ummukum. Makan. Ya, ibu kamu sedang cemburu. Begitu. Betapa sabarnya. Kalau kita diuji kayak gini di depan, misalkan tamu kantor kita lagi datang, kita punya istri dua, terus yang satu datang pecahin piring, gimana perasaannya? Ya, pasti akan keluar ego kita. Kamu tidak menghormati saya, itu tamu saya yang saya hormati, itu bos saya. Gitu. Tapi Rasulullah tidak makan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, ibunda kalian sedang cemburu, tapi menjelaskan kepada sahabat kondisi istrinya. Ya, dan ini berat, ya. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengirim wadah makanan Aisyah kepada Ummu Salamah dan memberikan wadah makanan Ummu Salamah kepada Aisyah. Ya, dibalikin yang masih utuh punya Aisyah dibalikin. Punya Aisyah dibalikin kasih ke Ummu Salamah. Gitu. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih. Ya, berita ini benar. Sahih artinya 5225 dan Muslim, bahkan di Muslim di 8854 gitu. Dan ada lagi kisah di mana Rasulullah selalu mengingat Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nanti di belakang kita akan bahas pertanyaan yang pekan kemarin belum dibahas di mimbar ini, di majelis ini. Insyaallah nanti diingatkan saja pertanyaan. Bagi ada yang pertanyaan yang lain silakan. Kita mendahulukan tanya jawab juga di bab-bab ini karena bab penting. Di sini ada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata athda 'alaiha wa hasana sana'a qalat faghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra'a sidaqi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan Khadijah, beliau selalu memujinya dengan pujian yang bagus. Kalau nyebut Khadijah selalu dengan pujian. Maka pada suatu hari aku merasa cemburu hingga aku berkata kepadanya, alangkah sering kau mengingat wanita yang sudah tua, padahal Allah Jalla Jalaluhu telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Nah ini, ya. Kalau kita misalkan punya istri lebih dari satu, kalau kita nyebut kebaikan yang satunya, maka kita siap dikritisi. Rabi aja dikritisi, apalagi istri kita, ya, begitu. Ini Aisyah ucapannya, dan Aisyah dimaklumi, ya, karena berat mencintai Rasulullah. Banyak yang mencintai Rasulullah. Allah aja mencintai Rasulullah. Musuhnya aja ada yang cinta pada Nabi, cuman ya nggak dapat hidayah, begitu. Lalu apa jawab Nabi? Ya, serta merta Rasulullah SAW bersabda, Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik darinya. Sungguh ia telah beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku,
menopangku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Dan Allah Jalla Jalaluhu telah mengaruniakan anak kepadaku, ya, dengannya. Ketika Allah tidak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain. Ya, ini hadis riwayat Ahmad 24.864 dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Ya, mungkin di sini ada kalau di tahrij mungkin ada tempat lain, tapi penulis yaitu Ustaz Firanda mengutipnya dari Imam Ahmad dan hadisnya sahih menurut Al-Arnaud. Beliau ada mentahrij kitab hadis, salah satu selevel dengan Albani atau di bawah. Ya, jadi menyebutkan kelebihan Khadijah padahal sudah wafat. Itulah kita harus siap juga. Istri kita akan cemburu dengan wanita mantan kita yang sudah wafat, apalagi yang masih hidup begitu. Ya. Jadi menyiapkan ilmu ini walaupun nggak mengamalkan nggak apa-apa, tapi siapkan mental seperti mempelajari ilmu qabla qaul wal amal. Bab penting di hadis jami, hadis Bukhari itu penting, itu kemana-mana itu. Begitulah agungnya seorang muhaddis seperti Imam Bukhari, Amirul Mukminin dalam hadis, ya, begitu. Baik, kita masuk yang ke-10, akhlak Rasulullah SAW terhadap pelayannya. Ya. Oh, sudah ini juga. Ya, di mana Anas, aku telah melayani Nabi SAW 10 tahun. Dan selama itu beliau sama sekali tidak pernah mengatakan ya, ngapain kamu lakukan ini? Kenapa kamu nggak lakukan ini? Nah, ini coba juga bagi para para muslim yang mempunyai kekuasaan, punya pegawai, punya pembantu di rumah, punya sopir dan lain-lain. Hendaknya niru seperti ini. Jangan sampai pegawai dimarahin, ya, direndahkan, ya, begitu. Sudah gaji kecil direndahkan, ya keluarlah. Dijaga. Anas bin Malik tidak pernah ini kesaksian. Memang kalau melihat kehidupan Nabi hampir kayak seperti nggak mungkin, karena kita ukur diri kita jauh sekali. Ya, kita baru punya pegawai satu aja, ya, betantang-betenteng istilahnya. Kalau salah ditunggu banget kesalahannya. Ya, hendaknya kita tidak seperti itu. Kalau mungkin belum tahu, ya, pada Allah, masya Allah kita bertaubat. Setelah tahu, kita jaga hak-hak mereka. Walaupun kita yang memberi gaji, tapi mereka itu manusia yang perlu dimanusiakan, ya. Dan ini krisis sekarang seperti itu, ya. Di sini juga Rasulullah SAW orang yang paling indah budi pekerti. Hadis cerita tentang Anas, ya, waktu masih kecil disuruh pergi membeli sesuatu atau keperluan sesuatu, tapi dia tidak, ya, sebenarnya tidak ingin karena dia masih anak-anak. Lalu dia berpapasan, ya, aku berpapasan dengan sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main di pasar, ya, begitu. Lalu dia bergabung. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang dan saya pun langsung menoleh kepada beliau. Dan ternyata beliau sedang tersenyum, tertawa kepadaku. Beliau pun berkata, "Wahai Unais, sudahkah engkau melaksanakan apa yang aku perintahkan?" Ya. Aku pun menjawab, "Baiklah, saya akan pergi sekarang wahai Rasulullah." Ya. Padahal udah disuruh, tapi ya namanya anak-anak lihat kawannya main, dia main, gabung. Ya, begitu. Ini keindahan akhlak Rasulullah yang paripurna, sempurna. Baik, kita masuk kepada bagaimana Rasulullah SAW sangat memaafkan. Ini yang ke-11 dari susunan ini. Ini akhlak-akhlak, ya, masih akhlak. Nanti selain pandang tentang fisik, nah itu ada di PDF kita, ya, yang oleh Ustadz telah dicantumkan di bekal Islam. Bekal Islam. Yang ke-11, bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan.
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahisan wala sahaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wasfah. Beliau ini pengakuan keseringan dari Aisyah tentang akhlak Rasulullah, karena Aisyah paling lama istilahnya belajar ya, mulazamah dengan Rasulullah sejak beliau nikah. Ini hikmahnya. Saya pernah didatangi seorang berwargaan Cina, ya. Dia datang dengan temannya dari Bekasi, langsung jumpa ke saya, datang ke rumah, lalu bertanya tentang Islam, ya, ke bahasa Inggris. Orang Cina itu ingin masuk Islam, tapi calonnya perempuannya nggak bisa menjelaskan, lalu dia bawa ke saya. Saya lihat langsung dia bertanya, kenapa Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW padahal dia masih kecil. Ini pertanyaan orientalis. Padahal zaman Nabi sejahat-jahatnya Abu Lahab nggak mempermasalahkan ini. Ajib kan? Kita tidak dapatkan misalkan Abu Lahab, Abu Jahal, Heraklius. Kalau Heraklius mau menohok Nabi dari segi beliau nikah ya dengan Aisyah, pasti ada di catatan sejarah. Tapi pembesar-pembesar Persia pun yang merobek-robek surat Nabi, nggak ada tulisan bahwa Persia mengkritik Nabi, nggak ada. Ini ajib. Orang-orang sekarang ini kafirannya ajib sekali. Ya, bodoh, bukan nulis Quran, melihat kelemahan Quran atau bikin buku atau tulisan seperti Quran, tapi membakar. Ya sekarang sudah dibakar, yang membakar Quran itu, dan nanti akan dibakar lagi selamanya. Ya, kita boleh ta'in dalam bab ini karena dia mati belum tobat. Ya, siapa itu? Ya, namanya lupa. Alhamdulillah saya lupa. Ya, sangat jahat. Mereka nggak bisa kritik kelemahan Islam, membakar Quran karena bodoh. Padahal Allah tantang, ya kan? Begitu. Suruh tulis, semisalnya. Nah, di sini Rasulullah itu dikritisi, ya, padahal Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadis rumah tangga yang Abu Hurairah tidak dapatkan, yang Ammar tidak dapatkan, di perawi hadis besar ini. Abu Hurairah terbanyak, Aisyah kedua. Ya ini lihat, kita dapat. Dan yang sangat jahat adalah Syiah. Syiah mengkafirkan ibunda kita Aisyah, agar hadis-hadis yang dibawanya itu tujuan Syiah Rafidhah membunuh karakter Aisyah agar kita nggak sampai hadis-hadis. Ya, gitu. Nah orang Cina ini jauh-jauh nanya, bukannya tauhid. Saya bilang, kenapa kamu nanya seperti ini? Kamu Kristen? Iya. Sekarang kita diskusi tentang Tuhan yang kita sembah. Jangan sibuk dengan Aisyah. Saya bilang, saya bawa gitu. Kamu percaya Tuhan 3 dan lain-lain. Akhirnya dia nyerah. Tapi saya akan jawab juga. Kamu tahu, kamu yakin Allah itu pencipta langit dan bumi? Iya, saya yakin. Nah, dia mulai, baik. Allah pencipta langit dan bumi berfirman atau memberi ilham kepada hambanya, termasuk kepada Aisyah, kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya periwayatan bahwa Rasulullah SAW dimimpikan, ya, istri kamu adalah ini, ya. Maka dia katakan kepada Abu Bakar, istriku adalah ini yang akan aku dinikahkan. Lalu Abu Bakar faham karakter itu, langsung inikah ya Rasulullah. Iya, begitu. Jadi Allah yang mewahyukan, ya, dalam hadis seperti itu. Nah, Rabb pencipta langit dan bumi maha tahu baik buruknya pernikahan hambanya yang paling yang dicintai, Khalilullah. Jadi urusan apa dengan kamu? Kalau kamu beriman dengan Allah, beriman juga dengan ucapan dan keputusannya. Begitu. Akhirnya dia diam. Nah, kami orang beriman,
Kami orang Islam beriman pada Allah, kepada firman-Nya, dan kepada firman Allah yang bukan berbentuk Al-Quran, yaitu hadis sahih. Kalau hadis itu terima, kita terima, dan sirah-sirahnya yang sahih. Ya, diamlah dia. Nah, saya tambahkan itu. Dan kalau ini suatu aib, pasti raja-raja sezaman dengan Nabi akan menulisnya. Tapi sekarang orientalis yang sekarang ini, ya, menuduh yang keji. Ya itulah semua pahala, ya, Rasulullah SAW walaupun sudah wafat masih menimba pahala, ya, dari ajarannya, dari kekejian mulut-mulut mereka, ya, menjadikan Rasulullah mulia. Gitu. Di sini Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam, ya, tadi beliau bukanlah seorang yang suka berbicara kotor dan tidak pula berbuat keji. Beliau tidak suka berteriak di pasar-pasar. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Hadis riwayat Tirmidzi 2016. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih 5820. Ada kitab namanya Mishkat Al-Masabih. Kitab bagus. Sudah ditakhrij hadis-hadisnya. Ada hadis dhaifnya dan lain-lain. Ya, silakan, sudah diterjemahkan juga bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Silakan. Ya, ini kesaksian seorang istri, ya, seorang murid yang paling setia, ya, mulazamah. Kalau Khadijah mulazamahnya sebentar, mendampingi Rasulullah sebentar. Ya, Rasulullah dapat wahyu umur 40, ya, beberapa tahun kemudian Khadijah wafat duluan. Dan pendeknya waktu tidak menjadikan dia tidak mulia, bahkan Rasulullah lebih memuliakan Khadijah dalam bab jasa. Panjangnya waktu Aisyah, ya begitulah. Kemuliaan bukan dari waktunya. Ada orang yang hidupnya muda, ya, seperti Imam Nawawi itu muda, wafat sangat muda, belum nikah, ya, tapi karyanya melebihi orang yang umurnya puluhan tahun, gitu, 90 tahun dan lain-lain. Ada ulama masih muda wafatnya, ya, beliau Al-Barjas, Abdussalam Al-Barjas. Karyanya banyak diterjemahkan di Indonesia juga. Beliau ulama muda, doktor, ya, tapi karyanya Masya Allah, ya, dibaca oleh ulama-ulama besar. Yang penting kualitas waktu usia yang Allah beri dimanfaatkan, ya. Nah, Aisyah sudah panjang mendampingi Nabi dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mudah untuk memaafkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, antara Anas bin Malik dan Aisyah ini selalu meriwayatkan hadis-hadis seperti ini. Tadi kita sudah lewat beberapa kali, ya, hadis riwayat Anas. Datang seorang Badu yang kemudian menarik selendang Nabi Muhammad SAW sampai ada bekas merah di leher beliau. Kemudian dia berkata, ini saya sudah paparkan di sini secara makna. Nah, ini hadisnya. Ya Muhammadu, a'tini min malillah allazi 'indak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu, ya, ini. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh padanya diiringi senyum serta menyuruh salah seorang sahabat untuk memberi suatu hadiah untuknya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad 12.570. Ya, begitu santunnya, begitu beradabnya. Ya, kalau kita misalkan kita punya utang, ditarik layar kita, pasti kita marah, padahal kita berhutang. Nabi nggak ada hutang dengan Badui ini, ya. Tapi Badui ini tahu ilmu, ya, dia istilahnya pakai ilmu bahwa harta itu punya Allah. Ya, tapi jangan diamalkan ilmu-ilmu kayak gini. Ya.
datang ke rumah orang, ini karpet Allah ini, mau pulang, ya jangan. Ya, bahaya itu kalau diamalkan sekarang. Ada satu kaum masih kayak gitu, ya, rumahmu rumahku, tidak boleh. Dan kepada istri juga gitu, harta dia adalah harta dia, harta kita harta dia, begitu. Inilah kelebihan wanita di ajaran Islam. Kalau harta kita, ya dia berhak mendapat nafkah, ya. Asal adil, benar pembagiannya, itu harta dia, harta anak, harta istri. Tapi harta istri adalah hartanya. Nah, beda ya. Kalau ini Badui, wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu. Dia tahu Nabi Muhammad hamba Allah, kekayaannya dari Allah. Dia minta yang itu. Sungguh akhlak yang sangat indah. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika dipanggil dengan namanya. Nah ini juga, ya Muhammad. Emang begitulah Badui. Ya enggak apa ya Rasulullah. Padahal minta. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah. Biasa kan orang minta muji-muji dulu. Kamu memang ya pintar, masya Allah. Ya cerdas. Ngutang dong. Begitu kalau kita mau ngutang, muji-muji dulu yang diutang, nggak langsung, ya nggak langsung kita minta. Tapi Rasulullah tidak, ya Rasulullah orang manggil apa aja nggak tersinggung, ya tidak tersinggung, jauh sekali dari ketersinggungan, ya beda sama kita, benar-benar tersinggung. Ini membandingkan diri kita kepada Rasulullah boleh, ya boleh. Betapa kerdilnya kita, ya begitu. Dan dengan membandingkan diri kita dengan Rasulullah, kelihatan kita tuh kurang terus, jadi tawadu. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, kita berasa suci terus, nggak ada kesalahan kita. Kita bandingin sama promocorah, misalkan preman yang habis bunuh 10, 20, oh saya masya Allah nggak pernah bunuh orang. Ya lagi kita mau bunuh orang tanpa alasan. Coba ini Rasulullah begitu loh. Wah saya nggak pernah menyakitkan ini itu. Coba Rasulullah seperti disakitkan, bukan tidak pernah menyakitkan. Rasul disakitkan masih memberi maaf seperti itu, ya begitu. Dan ini akhlak yang agung. Tidak ada di sejarah-sejarah, sedikit sekali satu sosok sejarah yang begitu komplit, yang digali nggak ada habis-habisnya. Andaikan buku ini berjilid 200 jilid pun masih banyak sela-sela yang kita bisa ambil. Nah, ini cuma 6 jilid, ya. Tidak akan berani memanggil beliau dengan namanya langsung, ya tidak ada kecuali Badui memanggil ya Muhammad, ya begitu. Ciri-ciri Badui gitu, karena kebodohan, dia hidupnya keras di Sahara, di gunung pasir, bergaul dengan batu, alam dan lain-lain, ya, dan tidak ada sekolahan di padang pasir begitu. Bahkan ya Allah pun selalu memanggil beliau dengan sebutan ya ayuhan nabi, ya, dan ya ayuhan rasul. Allah yang mengutusnya memanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tapi Badui ini ya Muhammad. Tapi dosa enggak. Badui ini karena jahil, ya begitu. Karena Nabi enggak mengoreksi. Kamu jangan manggil aku seperti, enggak ada hadis seperti itu. Belum ada. Ya saya belum ketemu. Kedua, dengan sikap orang Arab Badui tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak marah, bahkan langsung tersenyum dan memberikan hadiah kepada orang Arab Badui tersebut. Ya. Kita pasti akan merasa aneh, bagaimana bisa ada orang dengan akhlak seperti itu. Kita mungkin bisa untuk memaafkan, tapi penulis sangat yakin bahwasanya jika di posisi tersebut kita akan emosi atau marah terlebih dahulu, baru kemudian memaafkan. Nah ini Dr. Firanda, Ustadz, kalau dia di posisinya dia nggak sanggup, ya sama. Saya juga membacakan kayak gitu, ya. Hanya orang yang dapat rahmat Allah. Ya. Tapi tidak demikian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau malah langsung tersenyum dan langsung memaafkan orang Arab Badui tersebut
ini tentunya suatu perkara yang sangat menakjubkan bagi kita semua. Ya, gitu. Silakan jika mulai ada pertanyaan. Kita ada 45 menit, 5 menit atau 10 menit untuk pertanyaan. Silakan pertanyaan yang lalu apa itu? Yang pekan lalu ya. Kalau ada yang baru lagi silakan. Apa pertanyaannya waktu itu? Ya. Apakah Rasul itu seorang yang kaya atau miskin? Karena Ya. dijelaskan beliau seorang yang kaya tapi rumahnya kecil. Ya. Ya, pertanyaan apakah Rasul seorang yang kaya atau miskin? Ya. Ada gambaran-gambaran yang lalu di mana ketawaduan Rasulullah, ya, rumahnya kecil sehingga sujud saja harus memindahkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ini digambarkan oleh penulis juga bahwa inilah rumah Rasulullah, sangat kecil. Artinya itu rumah Aisyah. Ya, ingat Rasulullah punya istri 9 dan itu rata-rata punya rumah semua. Dan saya baru mencari-cari informasi tambahan, ada satu buku yang diterjemahkan oleh lulusan orang Mesir, ya, orang lulusan Mesir Al-Azhar, cukup menarik buat saya. Tapi kesohihannya cuman itu aja, ya, kesohihannya. Saya belum dapatkan kesohihannya tentang buku tersebut. Nah, di mana di situ dijelaskan kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dimana kalau dari hadis dhaif Rasulullah memberi mahar Khadijah itu 20 ekor unta. Tapi Dr. Akram menjelaskan kisah-kisah ini adalah berbasis dari hadis dhaif. Ya, boleh dipercaya boleh tidak. Tapi ada hadis sahih berdasarkan hadis Aisyah berapa mahar Rasulullah kepada istri-istrinya, ya, berapa uqiyah begitu. Uqiyah setelah di rupiahkan sekitar 20 juta, 19 juta sekian. Ya, demikian yang dibawakan oleh Ustaz Zainal Ahmad, ya, dari Banjari. Ya, itu hadis sahih 20 jutaan. Ya, begitu. Nah, tentang kekayaan Rasulullah ini bisa kita percaya bisa tidak, ya. Bahkan sampai triliunan kekayaannya, ya. Karena apa? Karena Rasulullah pernah ini, ya, di sini kekayaan Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang di Mekah, ya. Itu kekayaan Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang di Mekah tidaklah kecil. Neraca dagang Rasulullah adalah berupa 1.216.343 gram. Ya, kalau benar nih berita ini atas usaha, ya, begitu. Dan, ya, pembayaran investasi dan lain-lain, sedekah, terus ada 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sebesar 25,5 kilogram emas. Dulu ukuran kekayaan diukur dengan gram, dengan emas, ya, begitu. Ini dari seorang penulis, tapi saya sedang kejar. Dan kalau kalau berita tentang mahar Rasulullah ke Khadijah yaitu 20 ekor onta. Kalau onta terbaik, ya, sapi terbaik itu 100 jutaan, ya, limusin dan lain-lain. Kalau lah pertengahan berarti 50 juta. Kalau 50 juta kali 20 ekor berapa itu? 1 miliar. Itu kalau benar, ya. Tapi yang kita pegang yang itu tadi, yang 20 juta mahar, ya. Jadi Rasulullah orang kaya, bukan orang miskin, ya. Bagaimana tidak kaya? Kalau perang Hunain saja itu ribuan pasukan itu semua dapat fa'i, ya, dapat pampasan perang, ya, dapat ghanimah. Kalau perang yang bentrok fa'i, kalau perang itu ditinggalkan kayak Khaybar tuh kebun kurma ditinggalkan oleh Yahudi, dibakar, sebagian ditinggalkan. Itu hak Rasulullah,
Ya, sebagaimana suratul Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Ya, cuman pembagiannya. Mereka bertanya tentang pampasan perang. Pampasan itu punya Allah dan Rasulnya. Dan setelah itu Rasul membagi-bagi pada yang ikut dengan modal besar, ontaknya dapat ya. Misalkan kita ikut jihad pakai kuda, kudanya dihitung dapat berapa persen. Dan peperangan itu hampir menguasai dataran Arab, ya. Dan itu ada harta Rasulullah, jadi ya kaya sekali, begitu. Di sini banyak, tapi kita nggak akan memegang banget, ya, sampai ada berita yang sahih, gitu. Kalau ini sifatnya boleh dipercaya, boleh tidak. Berita-berita seperti ini, ya saya dapat tulisan dari Rusman H. Siregar, ya. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah dalam kitab, ya, yang ditulis oleh lulusan Mesir Ahmad Syarif Tariq, menceritakan sisi lain Nabi Muhammad SAW yang jarang diketahui. Menukil keterangan Syekh Abdul Fattah Salman dalam kitabnya Amwalun Nabi Kasban wa Infaqan wa Taurithan, ya, begitu. Banyak sekali di sini, ya. Wakaf Nabi Muhammad SAW, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa di antara bukti kekayaan Nabi Muhammad SAW adalah total wakaf tanah beliau SAW yang tetap terjaga setelah beliau meninggal. Wakaf yang ditinggalkan beliau ada 15 bidang tanah dengan harga jualnya masing-masing 25,5 kg emas. Jadi totalnya 15 kali 25,5 kg emas sekitar 385 kg. Jika dirupiahkan, asumsinya adalah sekitar 385 miliar 500 juta. Itu baru satu bidang tanah. Kedua, pendapatan Nabi Muhammad SAW, adapun hasil pendapatan beliau diperoleh dari ghanimah, fa'i. Ghanimah itu peperangan, ya. Fa'i harta yang ditinggalkan, misalkan perang takut, ya, nggak sempat perang, atau seperti Khaybar, itu fa'i. Hadiah, warisan dan lain. Jika ditaksir jumlahnya mencapai 1.216.346 gram emas atau dinilai 1,2 triliun. Ya. Sebagai rincian dalam wujud unta 5.700 ekor, kambing 10.600. Ini sangat detail ini. Ya. 10.640 ekor. Dinar 11.000 dinar, dirham 260.000 dirham, 800 ukiah perak, 300 baju besi, 210 perisai dan lain-lain, ya. Aset rumah Nabi Muhammad SAW sering digambarkan berukuran sangat kecil. Nah, ini kasus waktu kita baca. Padahal kenyataannya rumah beliau tidak hanya memiliki ruang tamu, kamar tidur, dan juga dapur, namun juga dimungkinkan punya ruangan lainnya karena beliau memiliki peralatan pribadi dan juga ruang menyimpan harta Baitul Mal yang dikelola oleh Ummatul Mukminin. Pada masa Muawiyah beliau Muawiyah maksudnya membeli rumah Safiyah dengan harga 100 dirham. Muawiyah juga membeli rumah Aisyah dengan harga 200.000. Ini 100.000 dirham. 200.000 dirham berarti sekitar nilainya 15 miliar. Dan memiliki 9 rumah. Jadi wallahu a'lam, ya, Rasulullah bukan orang miskin. Presiden aja kan kaya. Ini lebih dari presiden. Dan dihalalkan oleh Allah harta ghanimah, ya, begitu, kaya. Dan pernah, silakan nanti bab Idul Adha, Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta kalau nggak salah, yang nyembelih Ali radhiyallahu, semuanya untuk disedekahkan, dikorbankan, baik tali-tali, ya, begitu. 100 ekor unta itu nggak
nggak murah. Yang jadi masalah adalah pemahaman. Ada orang membawakan hadis, ya di sini dibahas oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dan beberapa ustadz lainnya. Di antara sekian banyak doa-doa yang Nabi Muhammad SAW pada umatnya adalah doa Allahumma ahyini miskinan, ya, wantini miskinan, ya, wahsurni fi jumratil masakin, yang artinya ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Ini disalahartikan oleh beberapa orang atau mungkin orang-orang yang berpaham aneh, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Ya, ada Irwatul Ghalir silsilah sahih hadis. Setelah kita mengetahui bahwa hadis ini sah datangnya dari hadis ini sah kalau secara sanad, tetapi bermasalah secara kefahaman sebagian umat Islam, ya begitu. Doa ini tidak ada seorang muslim pun yang berani mengamalkannya, atau paling tidak sangat jarang sekali, lantaran menurut tabiatnya manusia itu tidak mau dengan sengaja menjadi miskin. Ada nggak yang pernah doa kayak gini? Ya, kalau ada ya dimansuk, diralat doanya. Nggak boleh doa dengan pahaman seperti ini. Yang dimaksud miskin di sini, ya, adalah ketawaduan, bukan miskin harta. Miskin rakus misalkan, sombong, kaya sombong, ya itu yang Rasulullah takut. Tapi kalau miskin harta, Rasulullah berinfak, ya, kayak tadi orang satu baduy aja ini, berapa baduy banyak di sekitar Rasulullah. Rasulullah pernah mengasih 300 onta kepala suku agar masuk Islam. Sehingga ada kepala suku bilang, ayo masuklah Islam. Nabinya tidak takut miskin. Begitu. Artinya Nabi kaya, cuman tidak takut miskin seperti kita. Kayanya itu sampai sholat buru-buru karena ada emas yang belum dibagikan. Dan harta dunia ini, bahkan dunia, tidak ada di hati Nabi, adanya di tangan. Boleh hilang, boleh dapat, boleh hilang. Nah lah kita seperti itu, kita boleh punya harta banyak, bayar zakat. Dan kalau hilang sudah, jangan bunuh diri, jangan murtad. Ya, gara-gara hilang motor murtad. Astagfirullah. Segitukah harga imannya? Ya, tidak. Dunia ini boleh hilang dari sisi kita, ya, karena yang di hati kita ada kecintaan pada Allah, Rasulnya, dan Islam. Begitu maksudnya. Ini dijelaskan bagus sekali oleh Ustadz, ya, bahwasanya Islam, ya, tidak memusuhi kekayaan. Kita boleh hidup sekaya-kayanya, dan dibuktikan orang-orang Saudi Arabia kaya, tauhidnya bagus, sholatnya 5 waktu di masjid. Ya, pernah Ustaz Firanda ceramah karena beliau lama di sana. Kelebihan orang Saudi, mereka kerja santai aja, nggak kayak kita. Santai tapi tauhidnya kencang, tapi rezeki jangan terus. Dunia itu ngejar mereka. Ya. Dan ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani itu kendaraannya kalau jalan kerja atau mau jadi hakim itu mewah, kereta kuda yang bagus sekali. Sehingga ada seorang Yahudi, ya, memakai hadis, ya Syekh, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Syekh, kamu tahu hadis ini? Dunia ini penjaranya orang beriman, tapi jannahnya orang kafir. Nah, benar. Ya, lalu Ibnu Hajar menyatakan, aku dengan keadaanku, keretaku bagus dan lain-lain, dibanding jannah yang orang Islam semuanya akan dapatkan, ini seperti neraka. Karena kaya-kayanya orang Islam nggak boleh berzina, mencari pelacur dengan hartanya, nggak boleh, haram. Nggak boleh minum khamr yang paling nikmat, haram. Nggak boleh dengan harta yang dia mendapat, ya haram. Itu kayak penjaraan, ya. Tapi kamu, wahai Yahudi, dengan keadaan kamu tangannya belepotan minyak, dia penjual minyak, bau juga,
dengan neraka yang akan engkau tempati itu seperti jannah kamu. Begitu. Kaget orang Yahudi lalu bersyahadat. Jadi kalau kita lihat orang kafir susah, itu dia nggak akan lebih susah nanti di neraka. Di neraka kulitnya dibakar, diganti lagi. Di neraka dirantai yang rantainya berat. Ya, di neraka dia haus dikasih minum darah dan nanah dari dasar. Ya, neraka. Naudzubillah. Apa yang mereka minum? Semiskin-miskinnya mereka dari lahir sampai meninggal nggak makan yang mewah-mewah. Begitu masuk neraka dia masih bersyukur, ya, karena dia tahu itu neraka. Nah gitulah, makanya kita bersyukur. Apalagi sudah masuk Islam, diberi kekayaan, diberi anak, istri, tempat tinggal, hendaknya pantas kita ini bersyukur, ya, dengan menjalankan syariat Islam atas hak harta kita, bayar zakat, ya, silaturahim, begitu. Dan banyak sekali contoh-contoh yang dibawakan oleh para ustadz, ulama tentang sahabat Nabi Anas bin Malik itu didoakan, ya, yang secara ini ya Allah berilah dia harta dan anak yang banyak. Kalau Nabi ingin sahabatnya miskin, nggak mungkin Rasulullah berdoa bertentangan. Abdurrahman bin Auf waktu baru hijrah ditawarkan istri oleh seorang Ansar, ya, kamu mau istri yang mana? Istriku yang mana? Aku akan ceraikan. Tapi Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar. Ya, beliau ahli niaga, ya, walaupun hijrah dalam keadaan susah pun bisa berniaga dan hasilnya jadi orang kaya lagi, ya, begitu. Dan boleh kaya asal bayar hak-haknya. Ya. Begitu. Dan masalah kasus beliau tinggal di tempat sempit, sebagaimana tadi nilai rumah Aisyah sekitar 18 miliaran, ya, kalau tadi Muawiyah membelinya, ya, jadi bukan kecil-kecil banget, mungkin kamarnya itu. Dan menunjukkan walaupun Rasulullah kaya, tapi mau hidup seperti itu sesuai dengan istrinya. Istrinya punya kamar kecil, ya nggak komplit, ya, gitu. Maksudnya keluasan Rasulullah, ya. Panjang sekali tentang jawaban ini saya sudah kumpulkan, ya. Yang penting untuk kita agar kita tawadu, ya, bisa menerima kondisi kita. Pesan ini sangat kita camkan, kurang-kurang bil makna. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2963, ya unzur ila man aswala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fawa ajdan an la tazdaru ni'matallah. Lihatlah, pandanglah orang yang berada di bawahmu, ya, dalam masalah harta, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu, yang diriwayat Muslim. Jadi dalam masalah harta kita sudah punya kunci-kunci yang dari Rasulullah, ya. Jangan melihat orang, wah dia punya ini, punya itu, sehingga kita tidak bersyukur yang di sisi kita sampai hilang, banjiran kah, kebakar dan lain-lain. Padahal kita pernah punya, tapi karena kita memandangnya orang lebih kaya, ya, di antara keluarga kita lihat itu. Nah, ini kecemburuan sosial yang tidak patut. Kalau soal harta kita lihat orang-orang susah di pinggir jalan. Kita lagi naik motor, lihat orang masih banyak yang berjalan pakai sepeda, pakai gerobak. Ya, bersyukur kita masih ada kendaraan, sehat, begitu maksudnya. Ya. Karena apa? Kemiskinan itu membawa kekafiran, ya, bahkan dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, "Aidzam bi akbar indallah an tad'ullah nidan wa huwa khalaq." Qala suma'ai taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'ak. Dosa apakah yang terbesar di sisi Allah?
Nabi SAW bersabda, engkau berdoa kepada selain Allah, padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. Lalu ditanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi Muhammad SAW berkata, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Ya, padahal Allah berfirman, ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kamu dan anak kamu. Kok nggak percaya? Anaknya dibunuh dan lain-lain, banyak dulu. Ya, sampai sekarang masih orang baru melahirkan dibuang anaknya karena takut makan bersamanya. Na'udzubillah. Dan ini hadis Bukhari Muslim dan ayat. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalau kamu takut miskin, ya, kamu nih orang tua, kami yang memberi makan kamu dan mereka. Kalau kita takut anak kita miskin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada 2 ayat bentuknya. Kami yang memberi mereka, jangan takut. Ya. Dan kamu juga kan diberi, ya, rezeki dari Allah. Sudah pasrahkan tapi usaha maksudnya. Gitu. Di sini dijelaskan pertanyaan tadi berhubungan dengan sikap mental kita kepada harta. Yang penting antum telah menjalankan kewajiban zakat, zakatul mal, zakatul fitr. Zakatul fitr pada saat Ramadan. Zakatul mal dibayar pada saat nisabnya dan haul 1 tahun. Emas seberat 83 sekian gram sudah di kita selama 1 tahun. Sudah bayarkan, ya, dari itu. Ya, kalau harta berada di tabungan kita selama 1 tahun, keluarkan 2,5%. Itu zakatul mal. Kepada siapa? Kepada 8 asnaf yang berhak, ya, dalam surat Taubah itu. Silakan diamalkan. Dan itu gak harus nunggu Ramadan, karena haul kan beda-beda. Misalkan bulan Januari, haulnya Januari lagi kalau bulan Masehi. Kalau bulan Islam Rajab ketemu Rajab 1 tahun. Ya, jadi ini perlu dipelajari bagi yang telah mempunyai harta dan tidak punya hutang dan lain-lain dan terpenuhi dari hartanya itu, ya, sehingga dia bebas, ya, mau punya 10 triliun, yang penting dia sudah bayar zakat. Dan kita tidak boleh suuzon kepada orang kaya, ya, tidak boleh. Misalkan Bang Rojhi itu kaya sekali, selagi mereka udah bayar zakat selesai urusan dia sama Allah. Bayar zakat tuh kalau nggak dibayar tuh, kalau pemerintahan Islam didatangi, dihitung pakaian kita berapa, di rumah berapa, kamu zakatnya gini. Jika tidak dibayarkan diambil itu zakat, ya, begitu. Ya, wajib zakat itu, zakat mal. Ya, insya Allah jawaban ini saya rasa cukup banyak saya siapkan, tapi kita potong-potong saja karena mungkin penting buat bapak-bapak kepala rumah tangga agar memberi kepahaman yang benar bahwa doa Nabi tentang tadi agar hidup miskin itu bukan miskin harta, miskin ketidaktawadu, tidak qanaah, tidak zuhud dan lain-lain, menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya, ya, memamerkan hartanya. Sekarang di dunia medsos banyak orang, ya, memamerkan harta, sedekahnya dipamerkan, zakatnya dipamerkan, keadaan hidupnya dipamerkan, ya, sehingga banyak kecemburuan sosial. Akhirnya orang pada begal dan lain-lain, ya. Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan lagi silakan mungkin, atau cukup. Pertanyaan gak harus saya jawab sekarang, setiap ada pertanyaan, ya, saya olah lagi, saya jawab semampunya, lalu saya siapkan seperti ini, ya. Demikian, saya mohon maaf jika ada ulasan saya dari kitab Ustadz menyimpang dari tulisan beliau atau tidak melengkapi bahkan mengurangi, yaitu kesalahan saya pribadi,
Ya, dan tulisan Ustadz bisa dilihat di PDF dan bisa di bukunya. Ya, ucapan atau ulasan saya nggak perlu diingat, nggak perlu dicatat. Yang penting yang ada di kitab ini. Dan di kitab ini juga kalau antum udah mampu memilah-milih mana yang sahih, mana yang dhaif, silahkan. Yang nggak harus diambil juga. Ya, ustadz kita terkenal bahwa ucapannya, ulasannya bukan maksum. Ya, mereka tidak maksud, bisa diambil, bisa dilepaskan, dibuang, kecuali Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, hasan dan lain-lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.